Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, begitu juga pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya pun tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan suatu informasi terhadap diri kamu berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu nanti, apakah menggambarkan kondisi pemikiran kamu atau perasaan kamu, atau terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi perasaan kamu atau pemikiran kamu, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi perasaan? Mungkin satu energi tersebut mengharapkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut hanya sekedar omong kosong. Mengharapkan suatu ketenangan, tetapi ketenangan tersebut hanya sekedar angin berlalu.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan pihak lain hanya memberikan rasa kekecewaan yang begitu sangat mendalam. Bukan hanya rasa kekecewaan yang diberikan, tetapi pergi meninggalkan dengan seenak atau keinginan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak lain. Wow, luar biasa, Wak Geng. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya melihat ada satu luka yang dimana luka ini terlalu dalam untuk kamu lupakan. Walaupun ada pihak lain berusaha untuk meyakinkan diri kamu dan berusaha untuk meminta maaf terhadap diri kamu, belum tentu luka tersebut bisa terobati. Luka yang begitu sangat mendalam membuat diri kamu seakan-akan sensitif. Luka yang begitu sangat mendalam membuat diri kamu seperti orang yang benar-benar sangat kacau. Luka yang begitu sangat dalam membuat diri kamu tidak lagi memberikan rasa kepercayaan terhadap siapapun. Ibaratnya, apa yang pernah kamu bina di dalam hubungan asmara kamu itu, yang seharusnya diri kamu berekspektasi tinggi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, ekspektasi kamu itu berbanding terbalik. Hanya sekedar ilusi kebahagiaan yang kamu inginkan. Hanya sekedar omong kosong yang selama ini kamu perjuangkan. Ketika diri kamu memberikan rasa ketulusan, ketulusan kamu itu direspon dengan rasa kekecewaan. Ketika diri kamu memberikan suatu rasa pengorbanan, pengorbanan kamu itu seakan-akan tidak dihargai. Ketika diri kamu lebih mementingkan kondisi manusia tersebut daripada diri kamu sendiri, respon yang diberikan oleh manusia itu terhadap diri kamu rasa emosional. Eight of Cups terdiri dari 8 cawan, yang dimana 8 cawan ini apabila saya menarik satu cawan, seakan-akan diri kamu itu untuk saat ini sudah tidak mau lagi untuk berkomunikasi terhadap siapapun, yang dimana hanya untuk memberikan diri kamu suatu komunikasi toksik.
Itu yang saya lihat untuk saat ini di dalam kondisi perasaan kamu. Kamu sedang berusaha untuk mengobati rasa luka. Luka yang membuat pemikiran kamu kacau, yang berdampak negatif di dalam pekerjaan kamu, keuangan kamu, dan hubungan bisnis kamu. Kamu hanya fokus untuk menyembuhkan luka kamu untuk saat ini. Padahal di balik dari diri kamu sibuk fokus untuk mengobati rasa luka tersebut, di depan mata kamu ada beban dan tanggung jawab yang harus kamu pikul. Antara luka dengan beban atau tanggung jawab itu bersamaan kamu pikul untuk saat ini. Bersamaan kamu pikul, yang seakan-akan diri kamu itu benar-benar sudah tidak terima siapapun yang ingin menghampiri diri kamu. Eight of Cups, geng. Ini yang saya lihat. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut, saya rasa saya mengategorikan manusia ini sebagai pecundang. Kenapa saya mengatakan sebagai pecundang? Karena manusia ini dengan sengaja memutus hubungan kamu dengan seenak-enaknya, melarikan diri. Tetapi ketika melarikan diri, bukan memberikan suatu tanggung jawab yang begitu positif, tetapi memberikan diri kamu suatu beban. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi menggambarkan kondisi perasaan kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi perasaan kamu untuk saat ini? Ya, kalau perkataan saya tadi menggambarkan kondisi perasaan kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak menggambarkan terhadap kondisi perasaan kamu, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Eight of Cups terdiri dari 8 cawan, yang seakan-akan 8 cawan tersebut saya rasa penuh dengan kekecewaan. Di saat diri kamu bersama dengan manusia tersebut, di mana ketika diri kamu terlalu memfokuskan manusia itu, kamu tidak peduli nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang berada di ruang circle kamu. Kamu tidak memperdulikan perkataan yang diberikan orang lain terhadap diri kamu, yang dimana orang lain sudah mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari manusia tersebut. Karena itu, kamu tidak bisa membedakan mana perasaan dan mana logika. Itu dia wagen. Akibat diri kamu tidak memperdulikan perkataan yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap diri kamu, ujung-ujungnya apa yang kamu terima? Pertengkaran terhadap orang lain. Di saat diri kamu bersedih, orang lain menganggap diri kamu bodoh. Orang lain menganggap diri kamu biarkan saja, biar dirasakan. Dari dulu sudah dinasehati, ujung-ujungnya membutuhkan nasihat kan? Itu yang dianggap oleh orang lain yang berada di circle kamu. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan diri kamu atau menghakimi diri kamu. Karena kondisinya kamu menganggap manusia itu adalah dewa, angel. Karena diri kamu benar-benar tulus. Siapapun tidak bisa menyalahkan diri kamu, karena diri kamu masih dibutahkan oleh cinta,
Tetapi kenyataan untuk saat ini, yang kamu dapatkan apa? Dia pergi meninggalkan kamu kan? Dia pergi meninggalkan diri kamu tanpa memikirkan bagaimana kondisi diri kamu, baik secara mental, batin, atau kondisi anak kamu. Dia tidak peduli. Itu dia wakil. Eight of Cups. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya bingung harus berbicara seperti apa. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, pergerakan energi yang dia berikan atau yang saya rasakan untuk saat ini tidak berbeda jauh dari pergerakan energi kamu. Ada satu pergerakan yang dimana pergerakan ini seakan-akan sedang mencari sesuatu hal agar bisa mendapatkan ketenangan secara batin. Ibaratnya geng, dia pergi meninggalkan diri kamu, tetapi kepergian dia itu membuat kondisi batinnya terluka. Ada luka yang begitu sangat mendalam di dalam batinnya ketika meninggalkan diri kamu. Seperti orang yang sudah merasa mendapatkan suatu pencerahan dari orang lain agar pencerahan itu bisa memukul pemikiran dia. Ini dia pergi bukan bahagia, dia pergi bukan stabil, dia pergi bukan seimbang. Jadi kalau diri kamu menganggap ketika diri dia meninggalkan diri kamu, kehidupan dia bahagia, mungkin saya mengatakan tidak. Tidak dalam arti 75%. Itu yang saya lihat wajah. Kenapa saya mengatakan 75%? Karena masih kartu pertama yang saya bukakan. Belum kelima kartu yang selanjutnya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Devil. Kalau saya mengarahkan terhadap diri kamu, bisa saja hubungan yang selama ini kamu bina terlalu banyak godaan, terlalu banyak rintangan, dan terlalu banyak pengaruh negatif daripada pengaruh positif. Dan bisa saja hubungan yang kamu bina itu hanya sekedar formalitas. Kenapa? Karena manusia itu melihat diri kamu hanya sekedar gairah. Gairah berupa seks atau apa yang kamu miliki. Kalau dia tidak memandang diri kamu hanya sekedar gairah, mungkin dia tidak meninggalkan diri kamu. Mungkin dia akan menjaga hubungan kamu itu sampai ada yang terpisahkan atas kehendak alam semesta atau sang pencipta. Atau bisa saja ketika diri kamu membina suatu hubungan, manusia ini pemikirannya hanya mencari sesuatu yang bersifat kebebasan. The Devil, kartu iblis. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu mampu menjaga satu komitmen terhadap diri kamu
Sementara kedua kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap hal yang tidak mungkin. Iblis dengan 8 cawan. Ini Dewa Geng. Kartu iblis yang keluar. Manusia itu penuh dengan taktik. Manusia itu penuh dengan kemanipulatifan. Manusia itu hanya mencari keuntungan dari diri kamu. Di saat diri dia terpuruk, kamu seperti superhero mendadak datang untuk membantu. Tetapi ketika manusia itu terbantu dan kondisi diri dia stabil, apakah manusia itu bisa menghargai diri kamu? Kan tidak. Kartu iblis yang keluar. Ini dia wajah. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya hanya bisa mengatakan kepergian diri dia meninggalkan diri kamu, itu berpengaruh negatif terhadap kondisi kesehatan dia. Ada kesehatan yang sedang terganggu, dan ada kondisi keuangan yang sedang terpuruk, dan ada kondisi pemikiran yang sedang tidak nyaman. The Devil, dia pergi meninggalkan diri kamu, justru kepergian diri dia membuat diri dia menerima berbagai penyakit. Ibaratnya kebebasan dia itulah yang mengarahkan diri dia berada di dalam kondisi sebagai budak. Kenapa saya mengatakan budak? Bisa saja orang yang menjadi pilihan dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu, manusia ini hanya memberi, tetapi tidak menerima. Walaupun manusia ini menerima dari pihak ketiga, karena mungkin pihak ketiga mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Ada penyakit. Dan saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini ada penyakit bawaan? Atau manusia ini terlalu sangat sering untuk jajan di luaran sana? Karena bagi saya, sekalipun manusia ini bisa mengikat satu hubungan yang penuh dengan komitmen, saya rasa manusia itu menganggap komitmen yang dia ikat itu hanya sekedar komitmen yang bersifat tidak sehat. Karena hanya berdasarkan nafsu. Begitu juga terhadap diri kamu. Kalau dia tidak memikirkan diri kamu berdasarkan nafsu, tidak akan mungkin dia pergi meninggalkan diri kamu, kan Wak Geng? Pasti dia akan mengesampingkan nafsu tersebut dan memberikan diri kamu kebahagiaan dan lebih mementingkan kondisi mental kamu serta keturunan kamu. Kalau dia mengesampingkan nafsu, tetapi kenyataannya apa? Lebih mengutamakan nafsu daripada hubungan. Jadi biarkan saja lah Wak Geng, ya. Oke Wak Geng, biarkan saja ya. Ayo, ya. Ya Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Koin itu berada di dalam kata Pentacles, yang seakan-akan apabila saya mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin itu seperti membuktikan manusia ini pergi dari kehidupan kamu, tetapi kondisi diri dia miskin. Manusia ini pergi dari kehidupan kamu, justru merasa kehilangan. Kan aneh. Dia yang pergi, tetapi kenapa diri dia yang merasa kehilangan?
Apakah itu suatu kemanipulatifan yang ingin dia lakukan? Saya mengategorikan iya. Karena manusia ini penuh dengan taktik. Apa yang kelihatan belum tentu itu kenyataan. Apa yang keluar dari mulut belum tentu itu keluar dari hati. Itu dia wakil. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, kepergian manusia itu dari kehidupan kamu, justru awal di mana diri dia mendapatkan penderitaan. Kenapa saya mengatakan penderitaan? Karena keluar kartu the devil, iblis. Kalau tadi ada keluar kartu the temperance dalam 3 kartu ini, mungkin kepergian diri dia merupakan luapan emosi yang ingin dia lampiaskan. Tetapi kepergian diri dia itu membuat diri dia mendapatkan penderitaan, baik secara keuangan, kesehatan, ataupun yang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Seven of Cups terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 cawan dari ke-7 cawan tersebut, 1 cawan yang saya ambil tadi, sepertinya manusia ini masih berharap untuk mewujudkan suatu hubungan yang pernah dia tinggalkan. Walaupun kondisinya manusia ini penuh dengan ketakutan untuk mewujudkan harapan tersebut terhadap diri kamu. Dia masih berimajinasi terhadap bayangan-bayangan kamu. Dia masih berhayal dan membayangkan wajah diri kamu dengan ketulusan kamu. Tetapi kondisinya, apakah diri kamu masih mau menerima manusia tersebut atau tidak? Kalau memang diri kamu masih mau menerima manusia tersebut, ya berikan kesempatan. Tetapi kesempatan yang ingin kamu berikan tersebut, kamu jangan terlalu ceroboh. Jangan terlalu gegabah. Karena dia merayu, meyakinkan, memberikan diri kamu berbagai tawaran, kamu langsung terjebak. Kenapa saya mengatakan kamu jangan ceroboh? Yang namanya hubungan dan orang yang kita perjuangkan pergi meninggalkan kita, hubungan tersebut kita bina kembali secara tidak langsung. Naluri atau intuisi yang ada di dalam energi pasti merasa ketakutan, waspada, khawatir apakah hubungan ini akan kembali bahagia atau tidak. Seven of Cups masih berhayal. Kita lihat kartu berikutnya. Knight of Swords. Wow. Knight of Swords. Ratu, raja, pangeran atau permaisuri yang sedang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang dalam arti mencari suatu kemenangan. Pedang yang dipegang untuk memperbaiki kondisi yang hancur. Pedang yang dipegang membuat seseorang merasa memiliki sifat optimis untuk bisa mengalahkan suatu lawan. Dengan kategori keluarnya kartu Knight of Swords ini, manusia itu seakan-akan percaya untuk mendapatkan diri kamu kembali, dan manusia itu akan mencari diri kamu kembali. Mencari dan akan mendapatkan diri kamu kembali. Berarti Seven of Swords, Seven of Cups dengan Knight of Swords, hayalan itu
akan dia eksekusikan secara langsung dan dia akan mencari diri kamu. Enak banget ya, sudah pergi meninggalkan diri kamu, ingin mencari diri kamu. Karena mungkin kondisi kepergian dia membuat diri dia merasa dirugikan. Tidak ada lagi yang memberikan suatu kehangatan, ketenangan, materi, dan perhatian. Enak ya gitu ya Wak geng ya. Ya udahlah, kita lanjutlah kartu terakhir. Muncul kartu Knight of Cups. Knight of Cups. Sosok raja, ratu, permaisuri, pangeran yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang menandakan perasaan yang masih terkoneksi. Seakan-akan keluarnya kartu yang saya pegang ini, dalam waktu dekat dia akan memberikan diri kamu suatu tawaran, di mana tawaran ini akan membuat diri kamu merasa emosional dan kamu tidak bisa memiliki pilihan. Ada satu tawaran yang dia berikan terhadap diri kamu, perlu kamu waspadai. Apakah itu suatu dusta atau mungkin manusia itu berubah. Tawaran Wak geng. Karena diri dia masih memiliki suatu gairah terhadap diri kamu untuk mengembalikan sisi keromantisan yang pernah terjadi di dalam hubungan kamu. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kepergian diri dia membuat diri dia menerima suatu penderitaan. Oke Wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.